Excellent Royal Saffron maupun Royal Saffron itu bukan saffron murni. Kalau saffron murni itu adalah za'faron ahmar alias red saffron. Kalau Excellent Royal Saffron itu ada beberapa campuran, karena memang tip itu kan yang membedakan adalah manfaatnya, bukan cuma sekedar wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berjumpa kembali dengan bincang kita Wewangi Turun Nabi. Tapi kali ini karena Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum sedang berhalangan tidak bisa menemani, maka hari ini agak berbeda ya. Saya tadi sempat menimbang-nimbang, ada beberapa di antara minyak wangi yang saya punya. Ini ada di sini. Nah, kita akan bahas salah satunya ya. Ada yang sedang, ada yang besar. Kita coba lihat dulu apa isinya, karena memang di kotak-kotak ini ada yang mawar to'if, yang bermacam-macam tingkat, ada yang gaharu, ada yang misik, ada ambar. Karena itu saya mengambil saja. Sebentar, ada yang merah begini, ada dua kemungkinan. Merah-merah agak hitam. Kalau merah sekali, biasanya adalah Royal Jasmine. Tapi kita coba dulu. Nah, ini disebut Royal juga, tapi bukan Royal Jasmine. Ini adalah Royal Saffron, Excellent Royal Saffron. Nah, ini pas sekali karena banyak yang tanya kepada saya, mengira bahwa Royal Excellent Saffron itu berarti grade dari saffron yang tertinggi. Bukan, itu hanya penamaan saja. Sama seperti Royal Jasmine itu bukan jasmine pada kualitas yang tertinggi, melainkan berdasarkan jenis yang berbeda. Kalau jasmine yang biasa, kalau di Abdussalam Al-Qurashi itu dari Jasminum Sambak, sementara kalau jasmine yang royal itu dari Jasminum glandiforum, yang secara harfiah kadang-kadang diterjemahkan sebagai melati keraton. Tetapi kalau kita pernah menjumpai dua-duanya akan sangat berbeda. Nah, lalu apa yang membedakan? Kenapa saya mengatakan bahwa ini bukan tingkatan yang lebih tinggi? Karena memang kalau Excellent Royal Saffron maupun Royal Saffron itu bukan saffron murni. Kalau saffron murni itu adalah za'faron ahmar alias red saffron. Kalau Excellent Royal Saffron itu ada beberapa campuran. Dan tentu saja kita ingat, di antara core-nya Abdussalam Al-Qurashi adalah ambar. Sehingga ini ada ambarnya. Jadi di sini ada, kalau kita mencium bau awal, kita oleskan, maka kita akan menemukan, kita coba begini kan, kalau langsung begini, atau kita coba begini, maka, sebentar. Nah, ini ketika kita coba seperti ini, maka pertama-tama kita akan menemukan ada saffronnya, za'faron, kemudian ada akar wangi, yakni vetiver, akar wangi. Dan akar wangi yang terbaik itu dari Garut. Akar wangi yang lain berasal dari Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian ada pacoli, nilam. Dan nilam itu yang terbaik juga dari Indonesia, yakni dari Aceh. Nah, setelah kita rasakan, nanti kalau sudah agak lama, kira-kira 10 menit atau 15 menit, maka kita akan masuk pada hard notes. Tadi adalah first notes ya, bau yang pertama kali kita tangkap, kita dapati. Hard notes-nya itu nanti kita akan menemukan masih ada za'faron, karena memang yang paling pokok kan za'faronnya ya. Za'faron ini unik. Di awal muncul, di pertengahan muncul, nanti di akhir juga tetap muncul. Konsisten ada terus za'faronnya. Nah, ada saffronnya, tetap masih ada di pertengahan itu akar wanginya, kemudian ada bunga lili, selain juga masih ada nilamnya, misalnya nilamnya. Nah, kalau sebentar, ini memang
perlu waktu lama kalau kita menunggu akhir. Cuma karena saya sudah beberapa kali mencoba, maka saya dapat mengatakan, saya dapat menceritakan kepada Anda bahwa nanti kalau sudah agak lama, ini nanti bertahan sesuai dengan kondisi kulit kita. Ada yang dalam waktu singkat hilang baunya, waktu singkat itu mungkin 2 jam, tapi bagi sebagian orang bisa sampai seharian. Nah, di akhir, di bau akhir itu, base notes-nya, maka kita akan menemukan vetivernya sudah menghilang, tinggal yang muncul itu lebih elegan, lebih kalem, yakni kombinasi antara saffron, kemudian ambar, dan nanti terasa woody gitu ya, ada aroma-aroma kayunya. Itu sebenarnya masih ada sisa-sisa dari vetivernya, tetapi baunya sudah tidak lagi menonjol. Ketika berinteraksi itu ada kesan woody yang cukup kuat di sana. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan, saya membahas ini mudah-mudahan bermanfaat karena sebagian dari saudara kita banyak yang DM saya nanya setelah mendapatkan informasi dari sana sini tentang Excellent Royal Saffron atau Royal Saffron, yang mengira bahwa manfaatnya lebih besar dibandingkan Red Saffron. Kalau kita cari manfaat, karena memang tip itu kan yang membedakan adalah manfaatnya, bukan cuma sekedar wangi. Kalau yang kita cari manfaat, maka yang perlu kita kejar bukan Excellent Royal Saffron maupun Royal Saffron. Bukan Za'faran Malaki Mumtaz maupun Za'faran Malaki. Tetapi cukuplah Za'faran Ahmar alias Red Saffron. Manfaatnya apa? Banyak sekali, macam-macam. Tetapi kalau kita memang mengejar aromanya, tidak ada salahnya tentu saja. Dengan harga yang memang sangat berbeda antara Za'faran Ahmar dengan Za'faran Malaki Mumtaz maupun Za'faran Malaki. Mudah-mudahan review sederhana ini bermanfaat dan insya Allah kita akan bincang lagi di hari Jumat berikutnya. Tapi saya ingin sampaikan, Za'faran Ahmar tidak tepat atau bahkan sebagiannya memang melarang dipakai untuk berangkat sholat Jumat. Bagaimana dengan Za'faran Malaki dan Za'faran Malaki Mumtaz? Lebih aman tidak dipakai pada saat sholat Jumat. Kalau saat mau ihram, kan kita sunnah ya pakai minyak wangi, maka Za'faran meskipun tidak murni, tapi Za'faran yang masih sangat menonjol, maka Za'faran Malaki maupun Za'faran Malaki Mumtaz termasuk yang terlarang, termasuk di antara muharramat, hal-hal yang dilarang dipakai oleh orang yang sedang akan baru mau ihram. Padahal saat itu sedang sunnah memakai minyak wangi. Tapi khusus mengenai Za'faran, waras dan khuluk tidak boleh, haram dipakai. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas, walaupun ini ada campurannya, tetapi tetap ini yang dominan Za'farannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.